Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangkaian acara yang mulia. Semoga kita semua juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 17 Agustus 2025 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia, karena kita kembali merayakan, membanggakan, memperingati kemerdekaan kita bangsa Indonesia yang ke-80. Dan kemudian pada pagi hari ini kita memulai pengajian dengan membuka kitab At-Taqriratus Sadidah. At-Taqriratus Sadidah ini merupakan kitab fikih, dan tentunya fikih berisikan tentang ibadah, kemudian muamalah, munakahat dan jinayat. Karena kitab fikih, Bapak Ibu, isi kandungannya itu ada 4. Apa isi kandungan dari kitab fikih? Yang pertama, menjelaskan tentang masalah ibadah. Apapun yang berkaitan dengan ibadah, mulai dari ibadah solat sampai ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu ada di dalam kitab fikih. Kemudian ada muamalah, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Contoh seperti jual beli. Jual beli termasuk dalam kelompok muamalah. Dan jual beli ini pun sangat banyak macam ragamnya. Kalau yang bermazhab Asy-Syafi'i, seperti jual beli yang kita praktekkan dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena dalam mazhab Asy-Syafi'i, jual beli yang sah itu harus ada akadnya. Saya beli barang ini dengan harga sekian tunai, saya jual, kata pedagangnya. Itu baru sah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kalau itu kita praktekkan, saya yakin banyak jual beli kita yang tidak sah, Pak. Karena banyak yang kasih duit kemudian ada barang.
Kadang ketika penjualnya ada pun kita diam bah, yang penting kasih duit. Berapa katanya? Sekian kata penjual, bayar, ya. Maka jual beli yang seperti ini disebut dengan jual beli bil mu'athah. Ada barang, ada duit, walaupun tidak ada akadnya, dan kemudian jelas berapa nilainya, maka itu dianggap sah. Jadi kita tidak pakai akadnya lagi, kita ngikut kepada mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, fikih berisikan tentang munakahat. Apa itu munakahat? Bab yang menjelaskan tentang segala seluk-beluk hukum pernikahan. Ada jinayat. Apa itu jinayat? Hukum yang diberikan atau sanksi yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan syariat Islam. Pada hari ini kita hanya buka bagian awal saja, karena mengingat kita ini momen hari kemerdekaan. Maka merdeka itu bukan berarti, ya, merdeka di hadapan Allah bukan karena uangmu banyak, tidak. Merdeka di hadapan Allah bukan karena pangkatmu tinggi. Merdeka di hadapan Allah bukan karena tanahmu luas. Tapi merdeka di hadapan Allah ketika kamu mampu menjaga solatmu. Jangan anggap kamu merdeka dari api neraka kalau kamu tak mampu menjaga solat. Jadi walaupun merdeka di dunia, belum tentu merdeka di akhir, belum tentu merdeka di akhirat, Pak. Hidup mewah, hidup senang, merdeka dengan hal apapun di dunia, tapi di akhirat di hadapan Allah belum tentu kita masuk dalam kelompok manusia yang merdeka. Maka ibadah solat ini merupakan ibadah yang sangat penting. Dan kita melakukan ibadah solat tentunya sesuai dengan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat aku solat. Tentunya kita tak pernah melihat Nabi. Siapa yang pernah melihat Nabi? Siapa yang pernah duduk bersama Nabi? Kecuali para sahabat-sahabat beliau. Bagaimana Nabi solat, gerakannya bagaimana, tentu kita tak tahu. Dari mana kita belajar? Kita belajar dari para ulama-ulama kita. Termasuk dalam fikih, kita diperbolehkan mengikuti 4 mazhab, karena 4 mazhab ini masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masih mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Ahmad ibnu Hanbal atau Hambali, ini masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada kawan ngaku, saya Ustaz bukan ngikut yang 4, saya yang kelima, kata dia. Siapa yang kelima? Mazhab Imam Ja'far As-Sadiq. Oh, berarti itu kaum Syiah itu, ya. Berarti bukan lagi Ahlus Sunnah wal. Kalau masih ngikut kepada yang 4 ini, insya Allah masih tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 4 mazhab ini, siapa yang tertua, yang duluan ada? Yang pertama dari mazhab yang 4 ini adalah mazhab Hanafi. Yang tertua mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Asy-Syafi'i. Yang paling muda mazhab Hambali atau Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Asy-Syafi'i itu pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik merupakan guru beliau. Dan kemudian Imam Malik tak pernah berguru dengan Imam Hanafi. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal juga pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i merupakan guru dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Pernah ketika satu hari datang Imam Ahmad ibnu Hanbal
kepada Imam Asy-Syafi'i untuk belajar. Datang dia ke depan kehadirat Imam Asy-Syafi'i, kemudian dia minta untuk diajari tentang fikih dan ilmu agama. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini punya teman sekaligus murid. Nama teman sekaligus muridnya adalah Saiban. Siapa ini Saiban? Saiban itu ar-ra'i, seorang penggembala kambing. Aku ingin belajar kepadamu ya Imam Asy-Syafi'i. Kalau kau mau belajar denganku, kata Imam Syafi'i, ma'a Saiban awalan, sana belajar dulu dengan Saiban. Kalau mau belajar denganku, lewati dulu Saiban. Sementara Saiban ini penggembala kambing. Apa hebatnya, kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ngapu harus belajar dulu dengan Saiban? Kalau kau mau belajar denganku, kata Imam Asy-Syafi'i, belajar dulu dengan Saiban. Karena penasaran Imam Ahmad, apa sih hebatnya Saiban ini? Maka dia datangi Saiban. Ya Saiban, kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, aku uji dulu dia, aku tes dulu. Apa hebatnya si penggembala kambing ini? Ngapu sampai Imam Asy-Syafi'i menyuruh saya belajar dengan dia? Apa kata Imam Ahmad ibnu Hanbal? Ya Saiban, ma ra'yukum fi rajulin taraka rak'ata fi salatihi nasiyan. Hei Saiban, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki atau seseorang yang meninggalkan satu rakaat di dalam solatnya karena lupa? Sudah salam baru teringat, ternyata tinggal satu rakaat, baru 3 yang dia buat, sementara tinggal satu lagi, sudah salam duluan. Apa pendapatmu Saiban tentang ini? Apa jawaban Saiban? Ala mazhabina au ala mazhabikum. Saya jawab menurut mazhab kami atau mazhabmu, kata dia. Saya perlu menjawab sesuai mazhab kami atau mazhabmu. Melawan juga ini Saiban, kata dia. Ya, melawan juga. Kemudian apa jawaban Imam Ahmad ibnu Hanbal? Coba jawab menurut mazhabmu dan mazhab kami. Bagaimana menurut mazhabmu, bagaimana menurut mazhab kami? Jawaban Saiban, amma ala mazhabikum, adapun ketentuan itu menurut mazhab kamu, maksudnya para ahli fikih, fa in tazakkara qabla tulil fasli, kalau orang yang tertinggal rakaat tadi teringat sebelum lama waktunya, masih sebentar, bi allam yakun qadar rak'atain, tidak sampai ukuran 2 rakaat, habis dia salam, kemudian ukurannya enggak sampai melakukan solat 2 rakaat, dia baru ingat, ata bi rak'atin wa sajada sahwa, maka yang perlu dia lakukan, dia tinggal berdiri saja, langsung menambah 1 rakaat lagi, kemudian nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Ini yang pertama. Terus fa in tazakkara ba'da tulil fasli, kalau orang itu teringat ternyata sudah lama jedanya, sudah lama, biqadari aksara min rak'atain, dengan ukuran sudah lebih dari 2 rakaat. Habis salam, ukuran sudah lebih dari 2 rakaat, bahkan bi an syariba qahwatan, sudah minum kopi pula dia, au akala gorengan, atau sudah makan gorengan. Ya, habis salam minum kopi, makan gorengan pula. Wa akhaza raqa'an, habis itu ngambil rokok pula. Nah, kalau model ini yang dia lakukan, maka dia harus mengulang solatnya dari awal.
Jadi kalau sudah lama waktu jedanya, sudah ngobrol, sudah lebih obrolan itu 6 kata, ya, maka diulang kembali solatnya dari awal. Nah, itu menurut mazhab kamu, kata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, itu menurut mazhab kami, kata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Terus bagaimana kalau mazhab kamu? Maksudnya ini mazhabnya Syaiban Ar-Ra'i. Bagaimana kalau yang kamu lakukan? Kalau kami ahli fikih model itu, kalau jangka waktunya tak lama, maka langsung ditambah 1 rakaat. Tapi kalau waktunya lama, maka dia ulang kembali solatnya dari awal. Terus bagaimana kalau kamu? Pendapatmu ya Syaiban, kata Imam Ahmad. Amma ala mazhabina panafsu mazhabikum. Sebetulnya menurut mazhab kami dan mazhab kamu itu samalah, kata dia. Ya, sama baik. Tata cara yang dilakukan itu sama baiklah macam itu. Ghairu annana, tapi ada bedanya. Apa yang menjadi pembeda? Ghairu annana panasumu sanatan kafaratan lima fata minal ghaflah. Kalau kami sudah menambah 1 rakaat atau kami mengulang solat itu dari awal karena sudah jedanya itu lama, panasumu sanatan, habis itu kami puasa 1 tahun. Kafaratan lima fata minal ghaflah, karena kami lalai dalam solat, meninggalkan 1 rakaat karena kelalaian. Cuman karena kami lalai, 4 rakaat saja kami lalai, tidak ingat rakaat, cuman 4 yang harus kami lakukan tapi kami lalai. Panasumu sanatan, kami puasa 1 tahun untuk membayar kifarat, kata Syaiban. Langsung tercengang Imam Abu Hanifah, Bang. Pantaslah Imam Syafi'i nyuruh saya untuk belajar dulu dengan Syaiban. Ternyata ilmu Syaiban prakteknya lebih hebat. Takut kepada Allah, malu kepada Allah. 4 rakaat saja bisa lalai, 4 rakaat saja bisa tertinggal 1 rakaat karena kelalaian. Ini sangat memalukan di hadapan Allah, kata Syaiban. Maka karena itu kami puasa 1 tahun untuk membayar kifaratnya, kata Syaiban. Barulah geleng-geleng kepala Imam Ahmad ibnu Hanbal. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solat ini merupakan inti ibadah. Kenapa disebut inti ibadah? Sehebat apapun amalmu, kalau solatmu tak bagus, kamu remehkan solat, itu tak ada gunanya. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya tak perlu solat lagi. Kenapa? Anakku 5 orang penghafal Quran. Ya, anakku 5 orang penghafal Quran. Nanti anakku yang 5 orang ini akan ngasih mahkota untukku. Dan nanti anak ini akan memberikan syafaatnya kepadaku di hari kiamat. Jadi tak perlu pun aku solat, nanti aku masuk surga. Karena ada hadis Nabi mengatakan, orang yang menghafal Quran kemudian menghalalkan semua yang halal, mengharamkan yang haram, maksudnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran, nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang sudah ditetapkan masuk neraka. 10 keluarganya. Tapi keluarga yang macam mana yang dia syafaatkan? Keluarga yang tidak melakukan dosa besar, itu yang dapat syafaat. Kalau keluarga yang melakukan dosa besar, apalagi meremehkan ibadah solat, anak yang hafal Quran pun tak akan mampu mensyafaatkannya, Pak. Jadi jangan anggap remeh. Oh, mentang-mentang anaknya penghafal Quran, oh aku ni bebas lah besok ni, ya kan? Iya, dia ajak anaknya, dia kirim ke pesantren penghafal Quran, biar aku besok disyafaati. Kalau kita memang baik melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad,
insya Allah yang model itu yang dapat syafaat, walaupun kita sudah ditetapkan masuk neraka Pak. Tapi bukan pelaku dosa meninggalkan solat dengan sengaja termasuk pelaku dosa besar. Karena kata Nabi apa? Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja itulah kafir yang nyata, kata Nabi. Kalau ingin melihat orang kafir, lihatlah mana temanmu yang tak solat, tapi jangan panggil kafir. Ya. Itu mirip dengan orang kafir gitu baik, tapi jangan dipanggil orang kafir, tak boleh ya. Ya, kalau dia masih beriman kepada Allah walaupun tak solat, tidak boleh disebut orang kafir. Tidak boleh disebut dengan sebutan orang kafir. Jadi Bapak Ibu, ibadah solat ini merupakan amal yang sangat luar biasa. Maka penting bagi kita untuk beramal. Kenapa? Karena amal inilah nanti yang akan menjadi teman, amal inilah yang akan menjadi penolong. Kalau kita sudah mati, ada enggak yang peduli dengan kita? Paling pedulinya bentar Pak. Anak datang nangis-nangis hebat di dekat kuburan sampai maghrib. Habis maghrib, mak baliklah aku mak yo lah maghrib hari, kata dia dengan kuburan maknya. Ya, baliklah mak yo, besok aku ke sini lagi. Kalau memang dia sayang kepada emaknya ataupun ayahnya, ngapu dak dia kawani? Ada yang sanggup ngawani? Saya yakin tak ada yang sanggup ngawani. Paling nanti seminggu setelah itu tak lagi ada tangisan, palingan yang ada canda tawa lagi. Kita tak begitu diingat lagi Pak. Ya, makanya semua yang kita bawa itu nanti adalah amal ibadah kita, kecuali kita meninggalkan 3 yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh murid-murid kita. Kemudian kita tinggalkan anak yang soleh, walaupun itu anak didik kita, mereka doakan kita semuanya. Kemudian sedekah yang jariah. Sedekah yang jariah itu apa? Sedekah yang mengalir itu tentunya yang masih terus dipakai sampai kita mati. Ya, Bapak Ibu punya uang yang lebih, Ibu bangun masjid, Bapak bangun masjid ataupun pesantren dan segala macamnya, tempat-tempat yang digunakan untuk kebaikan. Selama tempat itu masih ada, maka pahalanya mengalir kepada kita semuanya. Jadi pahala itu terus mengalir, tak henti-hentinya. Ada juga dosa yang mengalir Pak, dosa jariah. Apa Ustaz dosa jariah? Ya contoh, ada emak-emak ya main TikTok. Ya karena sekarang Pak ngikutin zaman ya Pak ya. Yang tua-tua pun banyak juga yang main TikTok, ya nak? Pada saat main TikTok, ya anggapan si emak-emak ini tadi dia masih cantik nian lah. Ya berdandan pakai efek pula. Ya efeknya model bidadari ya kan? Dia pasang video, dia upload ke media sosial dengan pakaian yang membuka aurat. Sampai kapanpun berapa orang yang melihat, walaupun dia sudah mati, dosanya akan tetap mengalir kepadanya. Nah itu namanya dosa dosa jariah yang ada di media sosial. Oh ini almarhumah ini alah mati orangnya, videonya masih gentayangan kan itu. Nah makanya gunakanlah media sosial itu dengan baik. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang kemudian membawa ya sesuatu yang dampaknya tidak baik kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada definisi solatnya dulu. Apa sih itu solat? Ya, setelah kita sampaikan tadi bagaimana itu solat, apa sih solat itu? Solat menurut bahasa itu ad-du'a atau ad-du'a'u bi khairin, doa yang baik. Karena solat itu berisi aqwalun. Apa itu aqwalun? Ucapan.
Di dalam solat ada kata-kata, ucapan-ucapan yang maknanya doa. Ya Pak. Yang maknanya doa, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada takbir-takbir yang lain, itu semua banyak kalimat-kalimat yang bermakna doa. Karena takbir di dalam solat itu cuman ada dua Pak. Takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Cuman itu takbir yang ada. Takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Takbiratul ihram itulah takbir yang pertama. Takbir intiqal berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu namanya intiqal. Terus Ustaz, kenapa dari bangkit dari ruku itu enggak takbir? Ya, kita bangkit dari ruku bukan takbir. Apa yang kita ucapkan? Ucapan bangkit dari ruku adalah tasmi'. Apa itu tasmi'? Ucapan sami Allahu liman. Kenapa kok beda sendiri? Yang lainnya takbir. Sebetulnya Bapak Ibu, dari awal Nabi melakukan solat itu semuanya menggunakan takbir. Gerakan-gerakan itu menggunakan takbir. Bangkit dari ruku juga pada awalnya itu ucapan takbir. Tapi kenapa muncul kalimat sami Allahu liman hamidah? Menurut hadis Nabi dan kemudian penjelasan para ulama, ini terjadi karena kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang sahabat Nabi yang tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama Nabi. Setiap waktu enggak pernah tinggal takbiratul ihramnya. Kalau kita tinggal juga, ya kan? Nah, jangankan takbiratul ihram, jamaahnya pun tinggal. Kalau Abu Bakar takbiratul ihramnya dia enggak pernah tinggal dengan Nabi. Selalu tepat di awal waktu. Maka di satu waktu ketika solat asar, ya, ini Abu Bakar karena kesibukannya tertinggal ataupun terlambat datang ke masjid. Maka pada akhirnya ketika Nabi dan sahabat sedang ruku, Allah perintahkan malaikat untuk menahan pundaknya Nabi supaya jangan takbir dulu, menunggu sampai Abu Bakar datang. Tujuannya apa? Supaya Abu Bakar tetap dapat satu rakaat bersama Nabi. Karena sekurang-kurang dapat satu rakaat adalah ruku bersama imam. Ketika Abu Bakar masuk ke masjid, Abu Bakar mengucapkan kalimat Alhamdulillah, masih dapat ruku bersama Nabi. Maka malaikat Jibril mengucapkan kepada Nabi, ya Muhammad, ucapkan kalimat sami Allahu liman. Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memuji Allah? Abu Bakar ketika beliau masuk ke masjid. Maka mulai dari detik itulah kalimat pada saat takbir, ya, diganti menjadi sami Allahu liman hamidah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah solat tentunya kita tahu bahwa syariat ibadah solat ini diberikan kepada Nabi ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Apakah nabi-nabi terdahulu sudah dapat solat yang 5 waktu ini? Apakah hanya Nabi kita Muhammad saja? Atau sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu? Ternyata solat yang dikumpulkan, solat yang memang secara majmuk 5 waktunya belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tidak ada nabi terdahulu yang dapat solat 5 waktu. Nabi-nabi terdahulu hanya melakukan beberapa solat. Karena dalam keterangan hadis Nabi, Nabi terdahulu itu solatnya ada yang pagi dan petang. Ketika terbitnya ataupun ketika waktu subuh dan waktu maghrib, ada yang model itu. Ada yang hanya dapat bagian satu solat. Contoh, subuh itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Berarti Nabi Adam cuman wajib melakukan solat subuh baik. Kalau umatnya Nabi Adam tak banyak gawenya, subuh be sudah, habis itu selesai. Ya, habis itu selesai. Zuhur diberikan kepada Nabi Daud. Ya, zuhur diberikan kepada Nabi Daud. Ada yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, nunggu waktu zuhur bela gawe. Habis zuhur sudah santai lagi, tak ada lagi gawenya. Cuman itulah yang diwajibkan. Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya yang sangat indah. Ketika beliau menyampaikan syair-syairnya, semua mulut orang ternganga, Pak. Saking indahnya suara Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud terkenal sebagai orator yang sangat luar biasa. Maka kalimat amma ba'du yang biasa kita kalau muqaddimah, kalau ceramah ada kalimat amma ba'dunya, yang pertama sekali mengucapkan kalimat amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Di mimbar-mimbar kita dengar amma ba'du, yang pertama menyebutkannya adalah Nabi Daud alaihi salam. Maka solat zuhur diberikan kepada Nabi Daud. Solat asar diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan kepada Nabi Yunus. Nabi Sulaiman ini mampu berbahasa binatang. Bangsa jin dan manusia, binatang semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ini kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau ada cicak di atas langit-langit rumah kita, ya, Nabi Sulaiman bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Ternyata sedang ngegosipin kita, tahu dia. Ya. Nah, kalau kita melihat ada cicak, ya udah cicak baiklah yang kita dengar. Palingan cuman suara yang biasa kita dengar itulah yang kita tahu. Bahasa mereka sedikit pun kita tak paham. Kemudian maghrib solat Nabi Ya'qub. Ada yang mengatakan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ya'qub ini ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam yang pernah matanya sampai buta karena terlalu banyak menangisi Nabi Yusuf alaihi salam. Menangis itu membersihkan mata. Tapi kalau terlalu banyak menangis, matanya pun terlalu bersih. Pada akhirnya yang hitamnya pun bisa jadi putih. Ya, karena bersihnya. Ya, makanya tak boleh terlalu banyak menangis. Kemudian Isa untuk Nabi Musa. Ada yang mengatakan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus merupakan orang yang pernah berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari 40. Apa zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nah, itulah zikir Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan paus. Terus Bapak Ibu, apa sih keutamaan kita melakukan solat? Di sini ada hadis Nabi, kita bacakan. Innal abda idza qama bis salah. Seorang hamba jika dia itu melakukan ibadah solat, futihat lahul jinan, akan dibuka kepadanya pintu-pintu surga. Wah, kalau kita takbir untuk solat, ternyata pintu surga dibuka. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih, dibuka penutup antara dia dan hambanya. Berarti pada saat kita berdoa kepada Allah, insya Allah doanya dikabulkan. Yang tak kalah pentingnya, wastaqbalathul hurul ain, dia disambut oleh bidadari-bidadari surga. Oh, berarti yang banyak solatnya ini banyak bidadarinya ini, Pak. Ya, yang banyak solatnya banyak bidadarinya. Ya. Tapi malam yamtakhit au yatanakha, selama dia ketika solat tidak membuang ingus ataupun dahaknya. Maksudnya apa itu? Sebagai etika adab. Terkadang ada juga ketika orang sudah mulai mau takbir solat, masih buang ingus lagi, masih buang dahak lagi, ya. Tapi saya yakin kalau di masjid tidak ada lah kita buat, walaupun lagi pilek dan segala macam tidak ada kita buang. Andaikan
dahak yang ada di dalam tenggorokan itu pada saat kita batuk keluar, boleh tak ditelan lagi pada saat solat? Ya, boleh tak ditelan lagi? Sudah keluar dahaknya ketika solat, ya sudah takbir ini, sudah baca bacaan solat, tiba-tiba batuk, dahaknya keluar, bolehkah ditelan lagi? Yang model itu tak boleh ditelan lagi, ya, karena sudah keluar. Jadi harus dibuang. Kemana buangnya? Orang banyak model itu, ya. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau kau punya kantong, buang ke kantongmu. Ya, buang ke kantongmu, karena itu tidak termasuk najis. Dahak itu tidak termasuk najis, tapi sesuatu yang sangat menjijikkan. Atau lap menggunakan pakaianmu, ya, jangan kamu buang ke depan, ya, jangan dibuang ke depan walaupun di depanmu tak ada orang. Kenapa tak boleh dibuang ke depan? Karena kamu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dibuang-buang ke samping kalau enggak ada orang. Kalau kita sedang salat sendirian, buang ke samping sebelah kiri, ya. Tapi kalau ada orang, ya, buatlah model tadi, apakah dengan tangan kita atau masuk ke kantong, ya. Nah, ya, macam mana caranya lah? Motor ustaz malu, ya kan? Nah, ya, atau serbannya ada, ya kan? Nah, boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menyebutkan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah buat penyejuk hatiku, penyejuk jiwaku ketika aku sedang solat, kata Nabi. Berarti solat itu penyejuk hati beliau. Ketika Nabi solat, ketenangan muncul. Coba kalau kita takbir untuk solat, tenang atau makin gelisah, Pak? Bu, makin gelisah atau tenang? Karena apa? Dalam hadis Nabi jelas disebutkan, ketika orang sudah mulai takbir untuk solat, setan pun datang. Wazkur kaza wa kaza, kata setan. Si anu, mulailah, ingatlah ini itu segala macam, ingat, ya. Kau tadi kemana, ya? Ibu-ibu datang ketika takbir untuk solat, Bu. Datang setan. Tadi ibu kan belanja, duitnya 50, ya, beli tempe tahu, kemudian ikan teri, ya, kembaliannya ibu letak di mana, kata setan itu. Oh ya, di mana tadi saya letak kembaliannya? Bahkan sampai kunci motor pun, tadi kunci motor sudah saya lepas belum dari motor itu, atau sudah saya kantongi, kata dia. Muncul semuanya. Itu semua ulah iblis ataupun setan. Maka Nabi, ketika Nabi solat, muncul ketenangan. Karena ada 3 hal yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad dari urusan dunia. Apa 3 hal yang dicintai beliau dalam urusan dunia? Hubbiba ilayya min dunyakum salasun, kata Nabi. Ada 3 hal dalam urusan dunia itu yang aku cintai, yang aku dibuat cinta kepadanya, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, at-tibu. Apa itu at-tib? Wewangian. Nabi sangat senang dengan wewangian. Jadi kita terutama kaum lelaki, Pak, jangan pernah tak pakai minyak wangi. Karena Nabi kita mencontohkan agar pakai minyak wangi. Orang yang disenangi oleh malaikat juga adalah orang yang sering memakai minyak. Ya, Nabi sangat senang wewangian. Karena kehusuan, ketenangan bisa muncul karena apa? Karena wangi. Kaum ibu juga, Bu, berdandanlah, pakailah minyak wangi kalau ibu mau tidur. Kalau mau pergi kondangan itu enggak dianjurkan pakai minyak wangi, Bu. Yang dianjurkan pakai minyak wangi yang sunnah hukumnya, yang dapat pahala besar, ketika mau tidur pakai minyak wangi. Ketika mau tidur berdandanlah. Setuju tak, Pak, kalau kaum ibu mau tidur berdandan dulu? Wah, setuju, ya. Karena mayoritas, ya, realita yang terjadi, kaum ibu ketika mau tidur jarang yang mau berdandan, Pak. Ya. Kaum ibu mayoritas ketika mereka mau tidur, mano daster yang ketiaknya sudah robek, itu yang dipakai.
Habis itu sampai rumah karena kegiatan di luar banyak, kepala pun mulai pening. Ambillah balsem, ambillah presker, ya kan? Sehingga di dekat suaminya bukan bau harum yang tercium, tapi bau presker. Nah, jadi mulai besok Bu, coba ya, kalau ingin berdandan dapat pahala, memakai wewangian dapat pahala, maka berdandanlah di depan suami ketika kaum ibu mau tidur. Insya Allah pahalanya sangat besar. Yang kedua yang dicintai oleh Nabi kita, an-nisa. Perempuan itu sangat aku cintai, kata Nabi. Nabi menyebutkan Nabi sangat senang kepada perempuan. Apakah menunjukkan bahwa Nabi itu memang sosok yang memang sangat senang kepada perempuan? Jawabannya tidak. Ini menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita jangan dianggap itu hal yang tidak baik, ya. Nabi cinta kepada perempuan itu menunjukkan bahwa cinta itu tidak tercela. Cinta itu diperbolehkan. Yang kedua, cinta kepada makhluk itu adalah wajar. Cinta kepada sesama itu wajar, terutama kepada lawan jenis. Yang ketiga, Nabi mengajarkan bahwa laki-laki yang normal itu pasti cintanya kepada perempuan. Ada tak yang cintanya tidak dengan perempuan? Banyak Pak, di luar negeri sana banyak yang nikah laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Ada kemarin yang viral juga, janjian mau nikah, iya kan? Tiba-tiba lah ketemulah ini calon bininya bercadar pula. Ya, ternyata pada saat dibuka cadarnya berkumis berjenggot. Nah itu. Nah, jadi menunjukkan cinta yang wajar itu kalau laki-laki cintanya kepada perempuan. Kalau seorang laki-laki cintanya kepada laki-laki yang lain, itu umatnya Nabi Lut itu. Ya, makanya itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini yang ketiga. Saya sangat dibuat suka dengan solat karena solat itu menjadi penyejuk hatiku, kata Nabi. Maka orang yang solat, insya Allah hatinya akan tenang, hatinya akan sejuk, dan seluruh permasalahannya akan hilang. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang itu, ya Pak ya. Jangan sampai ketika kita sudah solat, habis solat gantung diri. Nah, yang model itu termasuk hal yang tidak baik, karena itu akan menjadikan kita mati fasik, mati dalam melakukan dosa besar. Jadi Bapak Ibu, karena hari ini banyak kegiatan, jadi kemarin Pak Harno menyebutkan, udahlah Ustaz, jam 7 lewat kita sudahlah. Nah, jadi kita tutup saja pengajian kita pada pagi hari ini karena mengingat kegiatan yang banyak. Dan kemudian hari ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negara kita Indonesia ini Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.